Halo guys, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang senyawa biflavonoid. Yuk kita simak satu persatu. Biflavonoid atau biflavonil atau flavondiol merupakan dimer flavonoid yang terbentuk dari 2 unit flavon atau dimer campuran antara senyawa flavon dengan flavonon atau auron. Nah, untuk struktur dasar dari biflavonoid, teman-teman dapat melihatnya pada gambar di atas. Biflavonoid ini memiliki 30 atom karbon. Senyawa ini juga memiliki ikatan interflavanil CC antara karbon C3 pada masing-masing flavon. Senyawa ini mula-mula ditemukan oleh Furukawa dari ekstrak daun G. biloba yang berupa senyawa berwarna kuning yang dinamai dengan gingetin. Jenis-jenis biflavonoid yang pertama, gingetin adalah biflavonoid yang memiliki 7,4 dimetil ether turunan dari amintoflavon. Yang kedua, isogingetin adalah biflavonoid yang dihasilkan dari dimerisasi oksidatif formal antara posisi 8 dari satu molekul 5,7 dihidroksi 4 metoksiflavon dan posisi 3 dari yang lain. Yang ketiga, amintoflavon adalah biflavonoid yang diperoleh melalui penggabungan oksidatif dari 2 molekul apigenin yang menghasilkan ikatan antara posisi rantai 3 dari cincin hidroksifenil dan rantai 8 dari cincin kromen. Yang keempat, moreloflavon merupakan isolat Gracchinia dulcis yang dimiliki biflavonoid dan merupakan inhibitor HMG-CoA reduktase. Yang kelima, robustaflavon adalah biflavonoid yang diperoleh melalui penggabungan oksidatif dari 2 molekul apigenin yang menghasilkan antara posisi rantai 3 dari cincin hidroksifenil dan rantai 6 dari cincin kromen. Yang keenam, okhanaflavon merupakan metabolit sekunder yang dimiliki biflavonoid dan memiliki kemampuan untuk memediasi aktivitas biologis seperti penghambatan fosfolipase A2 dan proliferasi limfosit. Yang ketujuh, hinokiflavon adalah biflavonoid yang memiliki peran sebagai agen pelindung saraf, agen antineoplastik, dan metabolit. Selanjutnya yaitu sifat fisika kimia dari senyawa biflavonoid. Senyawa biflavonoid ini memiliki sifat yang menyerupai monoflavonoid pembentuknya, seperti spektrum UV phase, uji warna, dan sebagainya. Akibatnya, senyawa biflavonoid ini terkadang agak sukar untuk dikenali. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peran biflavonoid terutama pada bidang biomedis. Peran biflavonoid pada bidang biomedis yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, anti alergi, dan antimikroba. Yang pertama, sebagai antioksidan, para peneliti telah menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan biflavonoid lebih baik dari vitamin C, E, dan beta karoten. Amintoflavon yang diisolasi dari tumbuhan dapat menghambat produksi NO atau nitrogen monoksida pada makrofag melalui inaktivasi nuklear. Selanjutnya sebagai antiinflamasi. Inflamasi menyebabkan perubahan aliran darah, peningkatan tekanan darah, dan kerusakan pada jaringan. Amintoflavon, Taiwania flavon, dan gingetin mampu menghambat inflamasi dengan mempengaruhi beberapa induksi pada makrofag yang distimulasi dengan lipopolisakarida. Selanjutnya, sebagai anti kanker. Biflavonoid yang paling kuat untuk menghambat kanker adalah gingetin.
Gingetin yang diekstrak dengan etanol dari jenis tumbuhan biflavonoid mampu menghambat pertumbuhan sel kanker ovarian adenokarsinoma. Selanjutnya yaitu antimikroba. Amentoflavon memiliki aktivitas antivirus terhadap beberapa jenis virus dan memiliki aktivitas mutagenik terhadap bakteri Salmonella typhimurium. Amentoflavon dari ekstrak etil asetat jenis tumbuhan Selaginella juga menunjukkan potensi melawan beberapa fungi patogen. Selanjutnya sebagai anti-iradiasi sinar UV. Senyawa flavonoid dikenal memiliki peran sebagai pelindung terhadap iradiasi sinar ultraviolet atau sinar UV, termasuk beberapa senyawa dari biflavonoid. Ekstrak metanol dari tumbuhan Selaginella yang mengandung semaflavon dan amentoflavon secara signifikan dapat menghambat kemampuan iradiasi sinar UV untuk menginduksi aktivitas dari MMP1 dan 2 pada fibroblast primer kulit manusia. Yang selanjutnya sebagai vasorelaksan. Ekstrak etil asetat dan N-butanol dari tumbuhan yang mengandung biflavonoid dapat memperkuat aktivitas vasorelaksasi. Nama biflavonoid dari sistem Loxley. Loxley 1973 membakukan tata nama cincin dan letak penomoran karbon pada cincin kerangka biflavonoil. Setiap unit monomer ditandai dengan angka Romawi 1 dan angka Romawi 2. Ikatan antar monomer ditandai dengan angka Romawi yang menunjukkan unit monomernya dan angka Arab yang menunjukkan letak ikatan. Kedua numeral dari kedua unit monomer penyusun dimer dipasangkan dengan tanda hubung dan diletakkan dalam kurung untuk menunjukkan letak ikatan antar monomer. Jumlah gugus substitusi pada unit monomer mengikuti sistem IUPAC untuk flavon. Dalam sistem ini, amentoflavon dinamai 14, 24, 15, 25, 17, 27, heksahidroksi 1328 biflavon. Sedangkan hinokiflavon yang unit flavonnya berikatan dengan sebuah atom heksogen dinamai 24, 15, 25, 17, 27 pentahidroksi 14 O26 biflavon. Yang kedua ialah tata nama menurut sistem IUPAC. Yang menjadi perbedaan antara sistem Loxley dan sistem IUPAC terletak pada rujukan struktur kerangkanya. Nah, sistem Loxley ini menggunakan struktur flavonoid, sedangkan IUPAC menganggap bahwa biflavonoid merupakan turunan dari struktur kromen sehingga tata namanya lebih kompleks. Nah, untuk contoh-contohnya teman-teman dapat memperhatikan pada gambar di atas ini. Yang pertama ada amentoflavon dan yang kedua ada hinokiflavon. Nama biasa dari flavonoid. Nama yang sering digunakan adalah nama biasa yang diberikan oleh para penemunya, namun ini lebih mudah digunakan meskipun tidak sistematis dan tidak menggambarkan struktur kimianya. Misalnya amentoflavon, hinokflavon, dan lain-lain. Berikutnya, sintesis biflavonoid. Yang pertama, penggabungan Ullmann dari flavon terhalogenasi. Penggabungan Ullmann merupakan suatu reaksi aryl halida yang dimediasi oleh tembaga. Reaksi Ullmann juga digunakan untuk mensintesis biflavon tak simetris gingetin dan amentoflavon. Yang kedua, pembentukan biflavonoid melalui bifenil. Pertama kali dilakukan oleh Mattei dan kawan-kawan, di mana 4,4 dimetoksi 3,3 diformil bifenil dikondensasi dengan 2 hidroksiasetofenon dalam hidroksida kalium beretanol menghasilkan turunan bikalkonil. Yang ketiga, penggabungan silang flavon dengan katalis metal. Terdapat banyak reaksi penggabungan silang untuk membentuk ikatan CC dengan katalis metal, tetapi dalam sintesis biflavonoid hanya mencakup penggabungan Stille dan Suzuki. Yang keempat, penyusunan ulang Wesley-Moser.
Penyusunan ini dapat terjadi pada monoflavonoid dalam kondisi asam. Yang kelima, penggabungan fenol oksidatif dari flavon. Biflavonoid dapat disintesis melalui penggabungan oksidatif monomer fenol menggunakan satu elektron teroksidasi. Yang keenam, kondensasi Ullmann dengan garam flavon. Reaksi Ullmann dengan katalis tembaga dapat menggabungkan flavon terhalogenasi dan garam flavon nukleofilik menjadi biflavonoid. Yang ketujuh, substitusi nukleofilik. Reaksi ini sering digunakan untuk menghasilkan biflavon yang terikat di alkil dan biflavanon. Yang kedelapan, dehidrogenasi biflavanon menjadi biflavon. Dehidrogenasi cincin biflavonoid jenuh menjadi tak jenuh dapat menghasilkan senyawa biflavonoid baru. Dan yang terakhir, hidrogenasi biflavon menjadi biflavanon. Hidrogenasi dapat diatur untuk menghasilkan biflavonoid yang lebih beragam dengan struktur mono dan dihidrogenasi. Aglikon flavonoid, pilihan yang sering dijumpai nama lazim, struktur, dan sumber utama dalam tumbuhan. Aglikon flavonoid terdiri dari biflavonoid, agatis flavon, struktur 6,8 biapigenin, sumber agatis. Cuversus flavon, struktur 8,8 biapigenin, sumber cuversus. Amentoflavon, struktur 3,8 biapigenin, sumber cuversus. Gingetin, struktur amentiflavon 7,4 dimetileter, struktur gingo. Siadoplitisin, struktur amentoфlavon 7,4 trimetileter, sumber ginkgo. Robustarflavon, struktur 6,3 biapigenin, sumber agatis. Hinokiflavon 6,4 bioapigenin, sumber cuversus. Ocanaflavon 3,4 bioapigenin, sumber Ocana. Contoh tumbuhan yang mengandung biflavonoid yang pertama yaitu Selaginella. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheophytes, divisi Lycophytes, kelas Lycopodiopsida, ordo Selaginellales, famili Selaginellaceae, dan genusnya Selaginella. Dalam bahasa Indonesia, tumbuhan ini biasa disebut cakar ayam atau pakorane. Selaginella dinamai cakar ayam karena daunnya tersusun di bagian kiri kanan batang dan cabang bersisik-sisik seperti sisik pada kaki ayam. Keanekaragaman morfologi dan pigmentasi merupakan karakter utama dalam taksonomi Selaginella. Keragaman warna menunjukkan keragaman kandungan biflavonoid dan bahan alam lain di dalamnya. Metabolit sekunder utama pada Selaginella adalah biflavonoid. Distribusi senyawa ini terbatas pada Selaginellales, Psilotales, dan Gymnospermae. Namun beberapa Bryophyta dan sekitar 15 familia Angiospermae juga memiliki senyawa ini. Beberapa senyawa biflavonoid dengan mudah ditemukan pada berbagai spesies Selaginella, sedang beberapa senyawa biflavonoid lainnya hanya ditemukan pada spesies tertentu. Amentoфlavon dan gingetin merupakan senyawa biflavonoid Selaginella yang paling melimpah, paling luas sebarannya, dan paling mudah ditemukan. Sekurang-kurangnya 11 spesies Selaginella telah diuji kandungan amentoфlavonnya. Selanjutnya, tumbuhan yang mengandung biflavonoid yaitu Wickströmiae radix. Bisa dilihat di slide klasifikasi ilmiah dari tumbuhan ini. Radix Wickströmiae adalah obat herbal Cina yang umum. Fraksi etil asetat dari ekstrak etanol Wickströmiae indica memiliki aktivitas antivirus in vitro yang kuat terhadap virus sinsitial respirasi atau RSV. 4 biflavonoid yang merupakan isomer stereospirobiflavonoid diisolasi dan dikarakterisasi serta menunjukkan aktivitas anti-RSV yang manjur. Contoh tumbuhan yang selanjutnya yaitu Garcinia atau Clusiaceae yang merupakan tumbuhan yang dapat ditemukan di hutan hujan tropis Indonesia.
tumbuhan ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam studi literatur, tumbuhan genus Garcinia ini dikenal sebagai sumber senyawa xanthone dan biflavonoid dengan berbagai macam bioaktivitas seperti anti malaria, anti jamur, anti bakteri, dan anti kanker.